Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqatu bi Tafsiril Quran li Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masuk kaidah baru, kaidah yang ke-8, baca. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Mabad qala musannif Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi qawaidil hisan li tafsiril Quran. Al-qaidatu tsaminah tariqatul Qur'ani fi تقرير المعاد وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها وهي التوحيد ورسالة وأمر المعاد وحشر العباد. Taib qala rahimahullah al-qaidah ats-tsaminah, kaidah yang ke-8, tariqatul Quran fi taqriril ma'ad, metode Al-Quran dalam menetapkan akan adanya hari berbangkit. Kata Syekh rahimahullah, wa hadzal aslu tsalitsu min al-usul allati ittafaqat 'alaiha ar-rusulu wasyara'i'u kulluha. Ini adalah pokok yang ketiga dari pokok-pokok yang bersepakat atasnya para rasul dan seluruh syariat. Ya, para rasul dan syariat seluruhnya itu bersepakat di atas tiga asal yang kita bilang kemarin, al-usul ats-tsalatsah, ya, atau tsalatsatul usul, tiga perkara pokok yang seluruh rasul, seluruh syariat itu bersepakat dalam menetapkannya. Apa itu tiga pokok? Yang pertama, wahya at-tauhidu, sudah lewat ya, paham ini? Tariqatul Quran fi takrir tauhid wa nafi dhiddihi, ya. Yang kedua, war-risalah, itu kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang barusan kita baca kemarin, ya, di kaidah yang keberapa? Yang ketujuh, ya. Tariqatul Quran fi takriri nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya ar-risalah. Paham ini? Kasih tali situ ya. Jadi ar-risalah artinya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau akan datang. Ya, beliau akan diutus. Baik. Oleh karena itu Yahudi, Nasara itu tahu itu. Ya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Itu sampai seperti itu. Orang-orang yang diberi kitab, ya, dari orang-orang sebelum engkau, sebelum Nabi Muhammad, itu mengetahui, mengenal, ya'rifunahu, itu mengenal Nabi seperti mengenal anak-anak mereka. Tidak tertukar, ya. Sebagaimana yang kita pahami. Ya, yang sudah punya anak tahu, ya, belum pernah ada terjadi tertukar anaknya. Nah, atau misalnya kejadian Ustaz, ya tertukar sebentar saja sadar bapaknya. Paham ini? Oh Ustaz, anak kembar Ustaz. Tidak, kembar pun tetap insya Allah bisa dibedakan. Sekembar-kembarnya tetap ada beda, ya, ada beda. Bisa paham ini? Baik. Nanti yang belum punya anak juga tahu nanti. Tidak ada tertukar anak. Maksudnya apa? Alamat, tanda yang ada pada diri Nabi SAW itu sangat jelas. Ya, tidak akan mungkin tertukar. Tapi ini tiga, ya, tiga asal, tiga pokok yang bersepakat padanya para nabi dan rasul dan seluruh syariat. Dan yang ketiga ini, amrul ma'ad wa hasyrul ibad. Perkara al-ma'ad itu tempat kembali, ada ya'udu kan kembali, tak? Ya, itu tempat kembali kita, yaitu di negeri akhirat, penetapan akan adanya hari berbangkit. Wa hasyrul ibad, dan dikumpulkannya hamba-hamba di pada mahsyar. Itu yang dikatakan mahsyar, makan, afan. Mahsyar. Hasyara yahsyur, ya, begitu. Itu mahsyar, itu isim makan, tempat hasyar, tempat dikumpulnya manusia seluruhnya. Berbeda dengan orang-orang musyrikin, orang kafir Quraisy, musyrik Quraisy itu tidak menetapkan ini. Ya. Itu akan adanya hari berbangkit. Jadi sampai mereka musyrik, paham ini? Yang kedua, mereka
tidak beriman akan adanya hari berbangkit. Toh? Iya, nanti akan ada nanti dilewati. Sudah paham ini? Dan ini sudah kita baca di usul fit tafsir ya. Perbedaan antara ayat makkiyah dan madaniyah. Ya, ayat makkiyah itu banyak penyebutan tentang disebutkan tentang apa? Tentang penetapan akan adanya hari berbangkit. Hujjah-hujjah. Kenapa? Orang-orang musyrikin di Mekah itu mana mengingkari ya akan adanya hari berbangkit. Terus وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه الكريم وقرره بطرق متنوعة. ya, dan ini itu pokok yang ketiga ini takrirul ma'ad ya wa hasyrul ibad ini qad aktsarallahu min dzikrihi fi kitabil karim. Sungguh Allah aktsara telah banyak sekali min dzikrihi menyebutkan perkara ini dalam kitabnya yang mulia. Itu Al-Qur'anul Karim. Banyak sekali. Bahkan coba lihat surah yang seluruh makna Al-Qur'an kembali padanya. Surah apa? Surah Al-Fatihah. Di antara ayatnya apa? Maliki yaumiddin. Allah Rabbul Alamin Ar-Rahmanir Rahim ini adalah Maliki yaumiddin. Penguasa, raja di hari ad-din, hari pembalasan, yaumul jaza. Bisa paham ini? Jadi takrir, ya di takrir. Baik. Dan kalau antum lihat di tafsir As-Sidi rahimahullah, salah satu usul ini, al-usul as-salasa ini, 3 perkara pokok ini yang bersepakat seluruh nabi dan rasul, seluruh syariat ini ada dalam Al-Fatihah ya. Paham ini? Tauhid ada. Paham ini? Kemudian diutusnya Nabi SAW juga ada. Kemudian yang ketiga, hasyrul ibad juga ada. Antum bisa rujuk di tafsir As-Sidi. Paham ini? Silakan. Ini 3 asal ini ada di surah Al-Fatihah. Baik. Kalau tidak dapat ya nanti tanya saya. Baik, lanjut. Yang pertama wa qarrarahu bi turuqin mutanawiyah, dan Al-Qur'an mentakrir perkara ini, itu penetapan akan adanya hari berbangkit dengan metode yang beraneka ragam. Ya, silakan baca. منها إخباره وهو أصدق القائلين عنه وعما يكون فيه من الجزاء الأوفى مع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه. Baik. Minha diantaranya adalah ikhbaruhu, taib, pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala, wa huwa asdaqul qailin, dan Allah lah ya orang yang berbicara yang paling jujur, anhu itu tentang hari kiamat. Anil ma'ad ya. Paham ini? An yaumil qiyamah. Anhu itu hari berbangkit. Allah mengkhabarkan akan terjadi begini. Wa amma yakunu fihi, dan apa yang akan terjadi pada hari berbangkit tersebut. Ya bukan sekedar disebutkan akan adanya, terjadinya, tapi Allah rinci apa yang terjadi nanti di hari pembalasan, hari kiamat. Minal jaza al-aufa, dari pembalasan yang sempurna. Paham ini? Dalam semua sisi. Sempurna, orang dibalas kebaikannya, dibalas dengan kebaikan. Ya, kejelekan juga sempurna dibalas, tidak ada kezaliman dan keadilan penuh. Maksudnya apa? Dibalas sesuai dengan amal perbuatan. Paham ini? Ma'a iktsarillahi min dzikri, disertai dengan banyaknya Allah menyebut tentang hari berbangkit. Khususnya di surah Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Bukan berarti dalam surah Madaniyah tidak ada penyebutan hari berbangkit, bukan. Tapi di surah Makkiyah itu jauh lebih banyak. Ya, jauh lebih banyak. Antum baca di juz 30. Yang hampir semuanya surah Makkiyah. Ada Madaniyah sebagian di juz 30. Rata-rata apa? Penyebutan tentang hari berbangkit. Coba lihat amma yatasaalun, wan nazi'at, abasa wa tawalla, apalagi at-takwir, al-infitar, al-mutaffifin, apalagi al-insyiqaq, luar biasa. Itu luar biasa itu sifat-sifat apa kejadian-kejadian pada hari kiamat. Taib. Terus ini ada faedah beliau kasih, faqad aqsama alaihi fi thalathati mawadhi'a min kitabih. Sungguh Allah Subhanahu wa taala di samping banyak menyebutkan tentang hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan hari kiamat. Ya. Taib. Aqsama alaihi berarti menyumpahi ya akan pastinya hari kiamat, bersumpah akan pastinya hari kiamat. Ya bukan bihi, ya aqsama alaihi fi thalathati mawadhi', pada 3 tempat dari Al-Qur'an. Paham ini?
Bisa? Yang pertama di surah Yunus ayat 53. Baik. Ayatnya wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi. Qul i wa rabbi wa qasam. Innahu lahaqqun. Maksudnya demi Robku sungguhnya hari kiamat itu betul-betul benar. Yunus ayat 53. Sekarang surah Saba ayat 3. Qul bala wa rabbi lata'tiyannakum. Qul bala wa rabbi lata'tiyannakum. Surah Saba ayat 3. Kemudian surah At-Taghabun ayat 7. Ini yang kita hafal di salah satu usul. Qul bala wa rabbi latuba'atsunnah. Jadi Allah bersumpah akan pastinya. Jadi muqsam alaih di hari kiamatnya. Ya, bukan muqsam bihi ya. Saya ulangi. Aqsam alaih. Allah bersumpah menyumpahi akan pastinya hari kiamat. 3 ya. Wa rabbi innahu lahaq wa rabbi lata'tiyannakum wa rabbi latub'atsun. Baik. Jadi kalau di sini beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah lebih mengerucutkan ini bahwasanya ini perintah kepada nabinya untuk bersumpah akan pastinya hari berbangkit. Ya, oleh karena itu semua lafadznya wa rabbi wa rabbi wa rabbi. Ini kalau ini hanya pada tiga tempat. Paham ini? Saya ulangi, ini kalau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di ta'liqnya beliau mengingatkan bahwasanya ini perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah demi Allah akan pastinya hari berbangkit. Oleh karena lafaznya semua wa rabbi. Lanjut. ثم قال المصنف ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيء فإعادة العباد بعد موتهم فرض من أفراد آثار قدرته. Baik, waminha itu dari metode yang beraneka ragam dalam penetapan akan pastinya hari berbangkit adalah al-ikhbaru bikamali qudratillahi ta'ala wa nufudhi masyiatih. Pengkhabaran dalam Al-Quran akan sempurnanya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Kuasa itu. Ya, bangkitkan seluruh makhluk. Ya, hancurkan alam semesta. Bumi diganti dengan bumi yang lain. Ya, Allah Maha mampu menghisab, yang membalas hamba sesuai dengan amal perbuatannya. Wa nufudhi masyiatih, dan terlaksananya ya nufud. Ya, terlaksananya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin terjadi. Ya. Tetapkan hari kiamat terjadi. Wa annahu la yu'jizuhu syai'un, dan tidak ada satupun yang Allah tidak mampu. La yu'jizuhu syai'un, itu tidak ada satupun yang Allah tidak mampu. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Fa'adatul ibadi ba'da mautihim, maka dikembalikannya hamba setelah matinya mereka. Maksudnya dihidupkannya hamba setelah matinya mereka, ini fardun min afradi athari qudrati. Ini satu poin, satu contoh dari bentuk-bentuk pengaruh dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Itu kecil. Ya. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Sedikit. Mudah sekali. Ya. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Baik. Lanjut yang ketiga. Wa minha tadhkiruhul ibadat bin nasha'atil ula wa anna alladhi awjadahum wa lam yakunu shay'an madhkuran la budda an yu'idahum kama badahum. Ya, terus. Wa anna al-i'adata ahwanu alaihim. وعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة. Subhanallah. Ini sama dengan yang sebelumnya ya, dari Nusul Salasa yang tiga ini. Jadi ketika beliau bilang minha di satu poin ini luas sekali. Ya, paham ini. Kalau kita mau tadabbur ya, di satu bentuk takrir ini, satu model ini, takrir ini luar biasa. Capek kita, mungkin butuh kita di satu poin ini kita baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Di poin lagi baru baca lagi supaya memang betul-betul mengangkat. Ya, gini kita memang berat karena memang kurang tadabbur, kurang, dan juga materi-materi seperti ini praktiknya kurang. Biasa teori kita baca tapi dalam praktik kita kurang mentadabbur. Paham ini? Belum lagi kita memang kurang membaca. Ya Allah musta'an.
Bisa paham ya? Kurang mengajinya saja memang sudah kurang, apalagi mau tadabbur. Ya, padahal makna-makna ini luar biasa. Kata Syekh, perhatikan. Wa minha di antara metode turukil mutanawiyah tadi, ya metode penetapan takril ma'at ini adalah tadhkiruhul ibadah bin nasy'atil ula. Peringatan dari Allah kepada hamba-hamba akan adanya nasy'atil ula. Itu apa? Hari berbangkit. Paham ini? Nasy'atil ula, hari berbangkit. Terus Allah ingatkan mereka, wa annal ladzi awjadahum wa lam yakunu syai'an madhkura la budda yu'idahum kama bada'ahum. Allah ingatkan bahwasanya yang awjadahum, yang mengadakan mereka, yang menciptakan mereka, dan dahulu sebelumnya mereka lam yakunu syai'an madhkura, mereka bukan sesuatu yang disebut-sebut. Ya, Abdul Khaliq, ya sebelum ya menikah bapak dan ibunya, mana ada disebut Abdul Khaliq. Ya. Kemana pertama? Aduh, bungsu sudah, berarti kakaknya. Jami Abdul Khaliqnya bungsu, kakaknya saja belum disebut-sebut. Ya, paham ini? Baru ketemu, terjadi proses menikah seterusnya. Tidak ada. Ya, ada pun sudah dia sudah di perut saja sudah besar, maka sudah lahir, itu baru dikasih baru dikasih nama. Itu pun belum tentu hidup sampai besar. Kita tidak ada sesuatu. Paham ini? Kita belum ada dahulu dan tidak pernah disebut-sebut. Dia yang mengadakan kita semua ini la budda, tidak boleh tidak, harus ayyu'idahum, Allah akan mengembalikan mereka kama bada'ahum, sebagaimana Allah memulai penciptaannya. Ya, kama bada'ahum ta'udu. Sebagaimana Allah menciptakan mereka, ya. Allah mereka akan kembali pada penciptaan yang pertama. Paham ini? Itu yang lihat. Kita nanti dibangkitkan. Sekarang saya tanya, antum sudah sunat semua? Saya tanya terus terang saja. Sudah sunat? Betul. Itu nanti kalian dibangkitkan. Kita semua dibangkitkan itu dalam keadaan gurlan, belum disunat. Kembali itu yang dipotong itu. Paham ini? Hufatan, uratan, gurlan, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, belum disunat. Bukan saya yang bilang, Nabi yang bilang. Ya, bukan saya bilang, Nabi yang bilang. Bisa? Taib. Dan seterusnya. Taib. Jadi Allah pasti akan kembalikan kita sebagaimana Allah memulai penciptaan. Wa annal i'adata ahwanu alaihi, dan mengembalikan itu jauh lebih mudah. Ya, jauh lebih mudah daripada menciptakan pertama kali. Ya. Bisa dipahami jemaah sekalian? Sudah ada. Ya, mau dikembalikan. Belum ada saja Allah bisa bikin. Belum pernah ada ya. Allah bisa bikin, bisa cipta. Apalagi yang sudah ada sisa dibangkitkan. Paham ini? Baik. Wa ada hadzal ma'na fi mawadhi' katsiratin bi asaliba mutanawi'atin. Dan Allah ulang makna ini di tempat-tempat yang sangat banyak dengan metode-metode beraneka ragam. Dengan uslub-uslub yang juga beraneka ragam. Jadi poin yang satu ini terbagi lagi. Ya, Allah ulang di banyak tempat dan metodenya beda-beda. Ya, intinya arahnya satu. Ya, arahnya satu. Maliki yaumiddin, itu penetapan akan adanya hari berbangkit. Lanjut. Keempat. Semua kalau musannif rahimahullah. Wa minha ihya'uhu al-ardal hamidatan maitatan ba'da mautiha. Wa anna alladhi ahyaha sayuhyi al-mauta. Wa qarrara dhalika biqudratihi ala ma huwa aktsaru min dhalik. Akbaru min dhalik wa huwa khalaqas samawati wa huwa khalqus samawati wal ard wal makhluqatil 'azimah wal makhluqatil 'azimah wa mata athbata al munkiruna dhalik walan yaqdiru ala inkarihi fali ayyi shay'in yastab'iduna ihya'al mauta. Masya Allah, luar biasa ya. Di antaranya meminah ihya'uhul ardhal hamilatal mayyitata ba'da mautiha. Di antara bentuk penetapan akan pastinya hari berbangkit, Allah menceritakan bahwasanya Allah ihya, menghidupkan ihya'uhu, kembali kepada Allah. Allah menghidupkan al-ardha, bumi yang sudah kering, sudah mati setelah matinya. Musim kemarau
Paham ini? Kekeringan, tandus, sudah kuning, hancur, bahkan tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Allah hidupkan. Allah turunkan hujan, hidup buminya. Ya hijau, tumbuh rumput-rumputnya ya. Baik. Wa annal ladzi ahyaha sayuhyil mauta, dan Allah yang menghidupkan bumi yang sudah mati itu. Kering, tandus, tiba-tiba Allah jadikan hijau, tumbuh-tumbuhan. Ya. Dia yang menghidupkan bumi itu, yang bumi besarnya itu, ya. Ini dialah yang akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Wa qarrara dzalika biqudratihi 'ala ma huwa akbaru min dzalik. Wa huwa khalqus samawati wal ardi wal makhluqatil 'azimah. Dan Allah mentakrir hal tersebut akan maha mampunya Allah untuk menghidupkan yang mati itu dengan kemampuan Allah, kemahakuasaan Allah untuk menghidupkan apa yang lebih besar daripada manusia. Coba lihat ya, antum coba keluar di kanal sana. Di sini tanah lapang. Antum coba lihat dirinya antum, kemudian lihat sekelilingnya antum, bumi yang luas ini. Paham ini? Dengan lihat langit yang betapa besarnya itu tingginya. Ayo, berapa sih kita seperberapa dibanding makhluk yang besar ini? Ya. Ini baru satu lapis, lapisan bumi, belum lagi 7 lapis bumi. Langit juga 7 tingkat, 7 lapis. Coba lihat. Atau kamu ke bawah ke kaki gunung apa sini di Malino? Atau di mana? Coba kau lihat mendongak gunung yang tinggi itu. Kita apa sih besarnya? Ya. Allah menghidupkan cipta, menghidupkan yang besar saja Allah bisa, apalagi kita yang kecil ini. Paham ini? Coba antum naik pesawat, kelihatan JF ini. Titik kecil. Coba antum naik pesawat, lihat, kelihatan JF dari atas. Tidak kelihatan. Ya. Bisa paham ini? Kecil sekali. Ya, kecil sekali. Allah bisa ya mencipta, menghidupkan yang jauh lebih besar daripada itu. Makhluk-makhluk besar. Paham ini? Coba perhatikan hujahnya Syekh, perhatikan. Famata asbatal munkiruna dzalik wa la yaqdiru ala inkari fa li ayyi syai'in yastabi'iduna ihya'al mauta. Maka kapan ya al-munkiruna dzalik. Perhatikan. Asbatal munkiruna dzalik. Orang-orang yang mengingkari akan adanya hari berbangkit menetapkan bahwasanya Allah yang cipta ini makhluk-makhluk besar. Ya paham ini? Coba lihat bahasanya, terjemahannya. Maka kapan orang-orang al-munkirun yang mengingkari akan adanya hari berbangkit menetapkan bahwasanya Allah yang cipta ini semua, wala yaqdiru ala inkar, dan mereka tidak akan mampu mengingkari bahwasanya Allah yang cipta ini semua, maka mengapa mereka? Karena apa mereka menganggap jauh, menganggap mustahil Allah mampu menghidupkan yang sudah mati? Ya. Yang besar saja Allah mampu, yang kecil kok tidak bisa. Terbalik toh. Ya. Mereka kan tidak bisa ingkari itu Allah yang cipta, Allah tidak bisa ingkari. Ya. Lalu kalau begitu kenapa kalian tolak? Allah mampu dan maha mampu untuk membangkitkan yang sudah mati. Ya. Jadi digiring tetapkan tentang Allah cipta, ya betul. Ya. Allah hidupkan bumi setelah matinya, ya betul. Lalu kalau begitu Allah maha mampu menghidupkan manusia setelah mati? Ya tidak. Itu sudah kan dia skaster. Ya, terkunci dia. Karena kenapa dia sudah tetapkan Allah yang maha mampu mencipta makhluk-makhluk yang jauh lebih besar daripada kita ini kecil manusia. Kenapa kalian tolak? Ya, mengatakan tidak ada hari berbangkit. Ya ini tanakut. Ya ini kontradiksi. Baik, lanjut. Sudah waktu. Jangan terpengaruh ya, ini mereka cepat selesai ya. Nah, belum selesai, masih ada 10 menit. Ya, dah 8 menit. Ini saya belikan kalian jam ini supaya saya tidak ya. Yang dulu ada jam di sini. Ada jam jam kotak. Cuma sekarang sudah tidak ada. Tidak ada juga orangnya. Udah kenyaman ya? Yang punya jam. Baik. Ayo lanjut. وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك ayatruka خلقه سدى muhmalin isim maf'ul muhmalin لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون
وهذا طريق قرر به النبوة وأمر المعاد. Subhanallah. Coba lihat. Kemudian metode yang lainnya wa qarrara dzalika bi si'ati ilmihi wa kamali hikmatihi. Dan Allah tetapkan juga akan pastinya hari berbangkit. Tolonglah perhatikan teman-teman, ada domir, ada isim isyarah, tolong pahami itu kembali ke mana. Karena kadang itu yang bikin pusing kita. Kita tahu dibaca, sudah melancar baca, cuman kadang memahami itu masih siapa huwa, siapa hiya, dalika ini kemana, apa yang ditunjuk, hada ini apa. Paham ini? Jadi ketika dijelaskan sama guru itu dicatat. Ya, dicatat. Ini dalika, oh ini. Sudah. Tulis saja. Nanti antum meroja. Oh iya. Dalika ini ditunjuk. Ini ditunjuk. Bisa paham ini? Taib wa qarrara dalika. Taib, dan Allah mentakrir juga hal tersebut akan pasti hari berbangkit dengan si'ati ilmi, maha luasnya ilmu Allah. Wa kamali hikmati, dan kesempurnaan hikmah Allah. Allah al-alim, Allah al-alim, Allah al-hakim. Tidak pantas bagi Allah kalau tidak ada hari berbangkit. Tidak ada perintah larangan. Ya, wa annahu la yaliqu bihi wa la yahsunu. Tidak pantas bagi Allah, tidak elok bagi Allah ayatruka khalqahu sudah mumalin. Ya. Allah membiarkan, ya, yatruk, membiarkan makhluknya, itu kita manusia, jin dan manusia, ini sudah sia-sia belaka muhmalin, ditelantarkan. La yu'maruna wa la yunhaun. Tidak diperintah, tidak dilarang. Ya. Terus diperintah, dilarang, baru tidak dibalas. Layak tak? Tidak layak, tidak cocok. Allah al-Hakim. Ya. Paham ini? Masa cuma ada perintah larangan selesai? Ya, yang taat tidak taat sama saja. Oh, tidak ada. Allah al-Hakim. Tidak cocok itu. Ya, la yaliku. Paham ini? Tidak diperintah, larang, la yusabun wala yu'aqabun. Paham ini? Yang taat tidak diberi pahala, yang melanggar tidak dihukum. Oh, tidak pantas. Tidak layak. Ya, paham ini? Nah, itu ditakrir dengan dua nama dan dua sifat ini. Al-Hakim, Al-Alim, dengan sifat hikmah yang sempurna dan ilmu yang maha luas. Wa hadza tariqun, dan metode ini adalah metode yang qarrara bihi nubuwwata wa amral ma'ad. Yang dengannya Allah mentakrir kenabian, ya, pastinya ada nabi, dan adanya pastinya ada hari berbangkit. Kenapa? Kalau coba lihat, Allah ciptakan makhluk, sudah saya biar kau makan, kau mau minum, mau sholat, tidak sholat, ya tidak ada perintah dan larangan. Nah, ini tidak cocok bagi Allah. Karena Allah Al-Hakim, maha memiliki hikmah. Dan terus mereka mau diperintah, dilarang, mungkin tidak? Ya, tanpa ada jalur Rasul, Nabi dan Rasul, tidak bisa. Nah, itu yang diutus Nabi dan Rasul. Sudah diutus Nabi dan Rasul, baru tidak ada hari berbangkit. Tidak cocok. Enak-enaknya orang mau melanggar, bermaksiat, tidak ada ujungnya, tidak ada dapat dari balasan. Oh, jadi ini dipakai metode ini untuk menetapkan dua ini, al-ma'ad dan an-nubuwah. Pastinya terutusnya Nabi dan pastinya hari berbangkit. Terus lanjut. Qala musannif rahimahullah, wa mimma qarrara bihi ba'tha mujazat al-muhsinin bi ihsanihim wa musiinina wal musiina bi isaatihim ma akhbara bihi min ayyamihi wa sunanihi subhanahu fi umamil madiyah wal quruni al-ghabirah. Wa kaifa najal anbiya'an wa atba'ahum wa ahlakal mukadzibin lahumul munkirin lil ba'thi wa nawwa'a alaihim al-uqubat wa ahalla bihim al-masulat. Wa hadha jazaa'un mu'ajjalun wa numujun. Namudzat, contoh model, ya, min jazail akhirah arahu Allahu ibadahu liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyin. Perhatikan, wa mimma qarrara bihi al-ba'tha wa mujazatil muhsinina bi ihsanihim wal musiiina bi isaatihim ma akhbara bihi min ayyamihi wa sunanihi subhanahu wa ta'ala fil umamil madiyah wal qurunil ghabirah. Dan di antara perkara yang Allah takrir dengannya hari berbangkit, dibalasnya orang baik dengan, ya, karena kebaikannya, orang jahat dan karena kejahatannya, kejelekannya,
itu apa yang Allah khabarkan berupa ayamihi wa sunani. Itu sunnatullah, ya ayam itu sunnatullah, ya, terhadap umat-umat yang telah berlalu, generasi-generasi yang terdahulu. Wa kaifa najjal anbiya'a wa atba'ahum, dan bagaimana Allah menyelamatkan para nabi dan pengikutnya, wa ahlakal mukadzibina lahum al munkirina lil ba'ats, dan Allah membinasakan, berarti kan, yang mendustakan hari akhirat, mendustakan para nabi dan rasul, dan yang mengingkari hari berbangkit. Wa nawwa alaihimul uqubat, dan Allah tanwi, ya, Allah turunkan uqubat, siksa itu dengan beraneka ragam, tidak satu model. Ayo lihat Fir'aun ditenggelamkan, tenggelamnya di laut. Ya, Qarun ditenggelamkan, tenggelamnya di daratan, di tanah. Paham ini? Si kaumnya Nabi Nuh dikasih kasih banjir bandang yang tidak ada, ya, berlalu dah sebelum dan setelahnya dari sejarah manusia. Banjir yang sangat mengerikan. Apalagi kaumnya Nabi Lut, ya, diangkat kampungnya, baru dibalik, baru dihantam, dilempar ke bawah, baru dihantamkan batu, dan macam-macam. Bisa paham ini? Lanjut kata Syekh. Ini semua perhatikan, wa ahalla bihimul masulat, sama. Fahada jazaa'u mu'ajjal. Ini adalah balasan, ya, siksaan yang disegerakan. Satu. Wa namudzat, dan contoh model min jazaa'il akhirah, dari balasan nanti pada negeri akhirat. Arahullahu ibadah, yang Allah perlihatkan kepada hamba-hambanya, agar yang binasa karena ilmu, dan hiduplah yang hidup karena ilmu. Jadi maksudnya itu belum selesai, belum ending, itu belum selesai. Itu baru siksa siksa dunia. Iya, belum barzakh, belum akhirat. Bisa paham ini? Terakhir, wa min dzalika ma arallahu ibadahu min ihya'il amwat fid dunya. Nah, ini juga tidak kalah hebatnya nih hujjah. Apa yang Allah perlihatkan kepada hamba-hambanya berupa ihya'il amwata, kemahamampuan Allah menghidupkan orang yang sudah mati di dunia. Paham ini? Kama dzakarallahu an sahibil baqarah wal uluf min bani Israil walladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha wa qissati Ibrahim al-Khalil wat tuyur wa ahya'i Isa bin Maryam lil amwat wa ghairiha mimma arahu Allah ibadahu fi hadhihi dar. Ya, antum tahu di surah Al-Baqarah itu ada 5. Ya. 5 tempat, 5 kisah Allah menghidupkan yang mati di dunia. Yang pertama kisah Al-Baqarah, Sahibul Baqarah, ya. Paham ini? Itu tahu kenapa Bani Israel disuruh tangkap sapi betina? Tahu ceritanya? Karena ada orang mati dibunuh, tidak tahu siapa yang bunuh. Ya, sekarang kan, kalau sekarang ya, ada CCTV apa, dulu tidak ada. Suruh tangkap sapi betina, sembelih baik-baik, kemudian dari anggota tubuhnya disuruh pukulkan itu ya, mayit itu. Ya, seketika dia bangun, baru ditanya, nai bunuh kok? Nai, ya, nai bunuh kok? Siapa bunuh kok? Sebut namanya. Disebut namanya baru dia mati lagi. Sudah, ini satu. Yang kedua, wal uluf, di akhir juz 2. Paham ini? Ribuan orang. Saya tidak hadirkan namanya. Kemudian ketiga di juz 3. Awal juz 3. Paham ini? Yang melewati kampung yang sudah mati. Allah, perhatikan, sekasih tidur dia 100 tahun. Makanannya belum berubah, tidak basi, tapi keledainya sudah jadi tulang belulang. Allah kasih lihatkan bagaimana Allah kembalikan ini tulang belulang keledainya, ya, menyatu, kemudian dibungkus daging depan matanya. Ya. Di halaman kedua di juz 3 sebelah kanan paling bawah. Paham ini? Ya, tidak di Moroja, jadi diingat-ingat tempatnya saja. Ya, jangan ikut-ikutan ya, ini tidak bagus. Ya. Yang penting kalian hafal Quran, pahami Al-Quran. Apa gunanya kita tahu tempat kalau tidak terlabur, tidak bermanhaj dengan manhaj yang benar dalam memahami Al-Quran? Tidak gunanya. Biar kau hafal nomor-nomornya, tidak ada gunanya, tidak ada pahalanya juga. Paham ini? Tidak ada keutamannya. Yang utama itu kamu baca Al-Quran, amalkan Al-Quran, hidup mati di atas Al-Quran, ajaran Al-Quran. Ya. Biar tidak hafal, iya, apalagi hafal nomor, hafal tempat. Itu memudahkan saja kalian mencari, ya, bukan mau tale-tale, bukan. Paham ini? Kemudian ayat setelahnya, paham ini? Kisah Nabi Ibrahim disuruh tangkap burung, burungnya sembelih,
cincang-cincang, baru ditaruh di bukit-bukit. Satu kali kode panggil, langsung terbang burung. Sekejap mata, satu kali kode panggil, langsung tidak ada perlu loading dulu. Loading jaringan tidak ada. Langsung jadi. Ya, itu 5 ya. Kurang satu saya sebutkan. Satunya itu kisah Bani Israel. Ya, dikasih petir, dikasih ini, mati. Itu di juz 1 gitu ya, di juz 1. Jadi juz 1 2, juz 2 1, juz 3 2. 2 tambah 1 tambah 2 5. Itu 5 tempat. Antum bisa lihat di syarah Salatul Usul Syekh Utsaimin rahimahullah. Baik. Jadi Allah nampakkan ya, depan mata disaksikan oleh manusia. Allah hidupkan yang mati. Begitu pula wa ihya'i Isa bin Maryam lil amwat. Dan kemampuan Nabi Isa menghidupkan yang mati. Itu biiznillah, dengan izin Allah. Tahu je mukjizatnya Nabi Isa? Bisa menghidupkan yang mati. Biiznillah, dengan izin Allah. Dan yang lainnya dari apa yang Allah perlihatkan kepada hamba-hambanya di dunia ini. Allah kasih lihat orang ya supaya kita ngambil pelajaran. Di dunia ini saja Allah Maha mampu. Jangan mintanya di akhirat. Paham ini? Liya'lamu, agar mereka tahu annahu qawiyyun dzul-iqtidar. Agar mereka tahu, hamba-hamba tahu Allah itu maha kuat, yang maha mampu. Wa annal ibada la budda ay yaridu daral qarar. Dan agar mereka tahu bahwasanya hamba-hamba tidak boleh tidak pasti mereka akan mendatangi daral qarar, imma al jannah awin nar. Itu di akhirat itu jamaah sekalian, itu hanya 2 tempat kembali. Kalau bukan surga, neraka. Tidak ada orang mau saya singgah saja di as-sirat saja, saya di saja pada mahsyar tinggal, tidak ada. Pasti ke surga atau neraka. Wa hadhil ma'ani abadaha Allah wa a'adaha fi mahalin taib katsiratin wallahu alam. Dan mana-mana ini Allah nampakkan pada dan ulangi di tempat-tempat yang sangat banyak. Ya, ini kaidah yang ke-8. Jadi ingat ya, salah satu usul atau al-usul as-salasa yang bersepakat para nabi dan rasul dan seluruh syariat dalam menetapkannya, at-tauhid, ar-risalah dan amrul ma'ad. Taib ilahuna subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.